Mungkin beberapa orang pasti bingung dan pusing bagaimana cara memulai sebuah bisnis. Nah, di saat kondisi negara Indonesia yang penuh PHK ini, tentu salah satu cara untuk kita nggak menjadi pengangguran adalah menjadi seorang pembisnis, membuat sebuah usaha, membuat sebuah pekerjaan sendiri yang gimana bisa menghasilkan sebuah uang bagi kita. Nah, tentu membuat bisnis itu bukan suatu hal yang mudah, perlu riset, perlu mencari customer, mencari usaha apa yang mau dijalankan, itu sangat sulit dan sangat banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita harus memulai. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan untuk teman-teman ketika mau membuat sebuah bisnis atau memulai sebuah bisnis. Dan ini hal-hal yang saya praktekkan dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, hal pertama yang teman-teman harus lakukan ketika mau membuat bisnis adalah teman-teman mencari mentor. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis, cari dulu industri apa yang teman-teman mau jalani, bisnis apa yang teman-teman mau jalani, baik itu di dunia pertanian atau perdagangan atau di dunia teknologi. Itu teman-teman harus riset terlebih dahulu dan mencari mentor-mentor yang sekiranya sudah berjalan di bisnis tersebut. Contoh, saya kemarin membuat sebuah bisnis budidaya jamur. Nah, saya berteman atau bertanya dengan orang-orang yang sudah lama di bidang itu. Nah, saya bertanya gimana cara membuat jamur tiram, bagaimana cara membuat backlog, medianya apa saja, kendalanya apa-apa aja. Kemudian saya belajar di situ, tanya-tanya terlebih dahulu cara pemasarannya gimana. Jadi teman-teman harus punya mentor terlebih dahulu. Kalau teman nggak ada mentor, nanti prosesnya teman-teman akan sulit karena tidak ada gambaran atau gambaran sukses yang mau teman-teman capai. Nah, itu langkah pertama, cari mentor. Kalau teman-teman sudah dapat mentor dan mau terjun ke situ, ya insya Allah teman-teman akan diarahkan. Kalau teman-teman jalan sendiri nanti sulit, nggak ada yang bisa mengarahkan. Mungkin banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube, tapi alangkah lebih baik kalau teman-teman sudah melihat tutorial yang ada di YouTube itu disertai mentor yang ada di dunia nyata agar lebih semangat lah. Nah, yang kedua terkait modal. Nah, modal di sini teman-teman kalau mau memulai bisnis alangkah lebih baik kalau memang merintis dari nol, jangan sampai teman-teman memaksakan modal yang sangat-sangat besar. Ya, kalau teman-teman memaksakan modal yang besar dan bisnisnya belum tentu jalan dan teman-teman belum tentu nyaman dan bisa sustain lama bisnisnya, nah, ini teman-teman lebih baik memulai dari yang kecil. Nah, contoh saya kemarin memulai bisnis budidaya jamur ini, saya memulai dari modal yang sangat-sangat kecil, mulai dari Rp200.000. 200.000 ini kan sangat-sangat kecil. Itu pun saya dipinjami oleh ibu saya. Nah, kalau teman-teman memulai bisnis yang teman-teman targetkan ini, ketika sudah ketemu mentor, mulai saja dengan modal yang sangat-sangat amat minim. Karena apa? Teman-teman ini harus mencoba dulu gimana sih proses menjalankan bisnisnya, gimana kendala-kendala di dalamnya, apa sih tantangan-tantangan, dan berapa hasil dari teman-teman ketika sudah menjalankannya. Atau teman-teman nyaman nggak di dalam bisnis itu. Kalau teman-teman ternyata dalam waktu dekat menjalankan bisnis ini, kemudian hanya berapa minggu atau beberapa bulan ternyata teman-teman nggak nyaman, kalau modalnya kecil kan teman-teman nggak rugi banyak. Nah, ini pertimbangan yang harus dipertimbangkan untuk teman-teman yang mau memulai bisnis. Jangan tiba-tiba pengen mulai bisnis terus nyari dana, pinjam hutang ke bank berpuluh-puluh juta atau pinjam ke saudara dengan yang modal yang begitu besar. Nah, tapi teman-teman belum menjalankan dan belum pernah merasakan sulitnya di dalam bisnis ini, saya kira teman-teman akan merasa berat karena harus dimodali dengan besar, kemudian teman-teman nggak tahu cara mengelolanya karena nggak tahu lika-liku di dalam bisnis itu apa. Jadi dimulai dulu dari hal yang kecil, dirasakan dulu, dinikmati dulu. Kalau teman-teman ternyata nikmat, bisa jalan, ya minimal
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setidaknya setengah tahun. Kalau teman-teman memang sudah jalan bisnisnya, dikira sudah baru ditambahi modal sedikit demi sedikit. Jadi menurut saya permodalan ini jangan besar terlebih dahulu, karena hal-hal kalau dimulai langsung besar itu nanti teman-teman nggak tahu masalah-masalah yang ada di dalamnya. Kalau dimulai dari kecil kan kita tahu seluk-beluk dari masalah dan tantangan-tantangan yang ada di dalam bisnis tersebut. Ya, perumpamaan sebuah pohon ya, kalau teman-teman nanamnya tiba-tiba besar karena angin sedikit ya itu mudah sekali roboh karena nggak kuat akarnya. Kalau teman-teman nanam dari mulai kecil, dari mulai bibit, nah itu kan nanti kekuatan akarnya lebih kuat. Nah nanti ketika sudah besar ya nanti otomatis lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan lingkungan bisnis yang ada. Itu perumpamaannya. Kalau teman-teman memaksakan saya mau bisnis perlu modal, kemudian memaksakan modal dengan menggadaikan rumah, menggadaikan tanah, menggadaikan sepeda motor, ambil modal begitu besar, ambil 50 juta, lah ternyata teman-teman ketika sudah memulai baru seminggu atau 1 bulan ternyata bosen dan ngerasa berat. Nah akhirnya bisnis yang dimulai tadi nggak bisa berjalan lama, nggak bisa sustain, dan akhirnya teman-teman hanya gagal dan membuang modal yang begitu besar, dan teman-teman punya tanggungan yang sangat besar karena modal awal itu tadi. Kalau modalnya sedikit terus teman-teman berjalan ternyata nggak lama, kan ruginya sedikit. Kalau teman-teman modalnya awal sudah besar ternyata nggak bisa berjalan lama, ruginya nanti banyak. Nah jadi di sini permodalan itu penting, tapi jangan dimulai dari hal yang besar, karena banyak cerita-cerita orang-orang, teman-teman saya memulai bisnis memaksakan modal yang begitu besar, nyatanya baru seminggu aja bisnisnya belum begitu jalan, ternyata sudah bosan, ternyata nggak nyaman di dalam bisnis yang dia jalankan. Tahu ternyata dalam-dalamnya sulit, tantangannya semacam banyak sekali. Nah itu membuat teman saya rugi banyak karena memaksakan modal yang begitu besar. Kalau teman-teman memulai bisnis, diusahakan bahkan lebih baik modalnya sedikit dulu, yang penting mulai dulu, yang penting mulai action. Kalau teman sudah action, tahu pasarnya gimana, kondisinya gimana, hambatannya di mana, untungnya di mana, nanti akan bertahan lama, kemudian akan grow sedikit demi sedikit. Yang ketiga yang perlu teman-teman lakukan ketika memulai bisnis itu, teman-teman perbaiki mindsetnya. Nah ya, jadi ketika sudah cari mentor, kemudian dimulai dari permodalan yang kecil, perbaiki mindsetnya. Jadi mindset seorang pekerja dan seorang pebisnis itu berbeda teman-teman. Kalau teman-teman bekerja itu ya sifatnya kita yang penting kerja, yang penting gerak, yang penting disuruh apa jalan, itu mindset pekerja, kemudian dapat gaji bersih. Kalau seorang pembisnis berbeda. Kalau seorang pembisnis itu memang yang harus ditanamkan adalah membangun, bagaimana menciptakan sebuah sistem, bagaimana kita mendapat uang dan memutarbalikkan uang itu menjadi lebih besar lagi, memutar uang sifatnya. Jadi kita mempekerjakan uang. Kalau teman-teman mindsetnya mau berbisnis masih seperti seorang pegawai, pekerja atau karyawan, teman-teman akan kerasa kok dapatnya sedikit. Kemudian teman-teman dapat uang banyak, ngerasa bahwasanya uang itu milik teman-teman semuanya, bahkan merasa bahwasanya saya sudah kaya karena sudah dapat uang banyak. Padahal sejatinya uang yang banyak itu kan milik bisnis, bukan milik kita. Nah, jadi teman-teman harus berpikir seorang pembisnis bahwasanya uang banyak itu bukan milik kita, uang banyak itu milik sebuah usaha yang kita jalankan. Jangan sampai kita mentang-mentang banyak uang kemudian kita membelanjakan uang, saya untung banyak, padahal lupa, nggak sadar bahwasanya uang yang ada di situ seharusnya diputar kembali ke dalam bisnis, kemudian bisa jadi lebih besar. Nah itu harus diperbaiki mindset semacam ini. Kalau teman-teman nggak bisa membedakan sikap seorang pembisnis dan sikap seorang karyawan, ini nggak bisa menyeimbangkan kedua pemikiran ini, ya teman-teman bisnisnya nggak akan jalan lama, karena ngerasa gimana ya, kadang satu sisi ngerasa uangnya banyak kemudian belanja seenaknya, terus uangnya yang seharusnya masuk ke bisnis dipakai pribadi, ini akhirnya menggerogoti bisnisnya selesai, nggak jalan kemana-mana, bahkan bisa bangkrut. Kalau teman-teman ngerasa
kemudian mindsetnya uang ini milik bisnis, kemudian kan ngerasa hasilnya sedikit. Nah, teman-teman akan merasa bosan dan merasa ingin menyerah karena kok hasilnya sedikit, lebih baik aku kerja daripada aku bisnis. Ternyata gajiku di bisnis, aku ambil uangnya di bisnis lebih sedikit daripada aku kerja. Ya contoh, kalau teman-teman kerja jadi kurir, teman-teman kerja di perusahaan, atau teman-teman kerja jadi seorang guru atau jadi seorang penjual cilok yang bekerja untuk orang lain, itu kan dapat gaji fix ya, bersih. Teman-teman kerja di kantor atau dimanapun itu kan gaji fix, seumpama gaji UMR ya 2 juta bersih. Teman-teman jadi guru gaji 500 itu fix bersih. Nah ini kan bersih-bersih dan nggak perlu diputar kembali ke dalam pekerjaan kita. Tapi kalau seorang pembisnis itu dapat uang seumpama contoh kecil 1 juta, itu bukan 1 juta murni punya milik kita harus mengembalikan uang itu ke dalam bisnis kita. Jadi modalnya berapa tadi membuat bisnis itu, seumpama saya produksi jamur tiram 1 bulan, produksi menghabiskan uang 600.000, kemudian hasil 1 juta. Ya, saya nggak bisa mengambil 1 juta itu utuh untuk kebutuhan saya harus mengembalikan 600.000 lagi ke bisnis, kemudian hasil saya cuma ya 400.000. Bahkan sejatinya sebaiknya 400.000 itu nggak masuk ke saya semua. Nah, bisa 50% dari 400 itu ya cuma 200.000 yang bisa saya pakai, yang 200 kembalikan ke bisnis agar bisnisnya bisa berkembang. Nah ini kan sulit kita menerima ini bahwasanya kalau saya kerja ternyata gajinya lebih besar daripada ketika saya usaha, lebih baik saya kerja daripada saya pengusaha. Nah ini mindset ini kalau nggak teman-teman perbaiki ya teman-teman nggak akan bisa jalan bisnisnya ya. Jadi teman-teman ya itu tadi 3 hal yang perlu teman-teman lakukan ketika mulai berbisnis. Ini yang saya alami, jadi saya cerita ini karena saya mengalami. Kalau saya tidak bisa mengatur 3 hal ini ya otomatis bisnis saya juga nggak akan jalan. Ya saya alhamdulillahnya sampai detik ini bisnis saya masih jalan, masih grow, masih terus berkembang. Ya semoga terus bertahan lama. Jadi teman-teman kalau memang harus memulai berbisnis, ingin memulai usaha, ingin mulai mengembangkan diri lebih baik, nggak terus ikut orang terus, jadi kita punya kebebasan atas diri kita hidup di dunia itu cuma sekali teman-teman. Kalau teman-teman hidup cuma sekali, kemudian kita kerja untuk mengembangkan karya orang lain, mengembangkan cita-cita orang lain, kita berusaha mengorbankan waktu, tenaga, bahkan pikiran untuk cita-cita atau keinginan orang lain, ini kita gimana ya, rasanya hidup ini sia-sia kalau kita berjuang untuk keinginan orang lain. Nah kalau teman-teman membangun bisnis teman-teman kan setidaknya kita kan sudah berkarya di dunia ini. Kita hidup sekali, kita punya karya, punya pencapaian untuk cita-cita diri kita sendiri. Nah karena sebuah bisnis itu bagikan sebuah karya, bagikan sebuah, kalau orang yang berkeluarga itu baginya sebuah anak. Ketika kita bisa berhasil mengembangkan bisnisnya sampai sukses atau bisa mengembangkan anak ini menjadi sebuah anak yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membahagiakan kita, ini otomatis kan kita bangga lah. Kalau kita hadir di dunia ini, kita bisa meninggalkan sebuah hal yang bisa menjadi legacy bagi diri kita ya. Jadi mindsetnya harus diperbaiki. Teman-teman yang mulai berbisnis ya jangan berpikir bahwa bisnis itu sulit ya, setidaknya berpikir kita bisa memperjuangkan cita-cita dan keinginan kita pribadi. Kalau pikirannya sulit, teman-teman nggak akan mulai dan teman-teman nggak akan semangat menjalankan bisnis. Nah saya alhamdulillah saya sadar bahwasanya saya ingin berkarya di dunia ini, saya ingin membuat sebuah gebrakan untuk setidaknya kalau memang nggak bisa untuk halayak umum yang begitu banyak, setidaknya saya membuat gebrakan untuk diri saya sendiri. Saya hidup di dunia cuma sekali, saya mau membuat suatu hal. Nah semacam itu teman-teman. Ya itu 3 yang perlu teman-teman ingat-ingat. Yang pertama cari mentor. Jadi kita setidaknya punya guru yang bisa mengarahkan kita lah, karena kita ya mau nggak mau kita kan masih belajar, perlu adanya guru, entah itu online entah itu offline. Sebaiknya kalau ada kedua-duanya, entah itu online maupun offline. Online bisa dari YouTube, offline bisa dari teman-teman atau orang yang sudah berbisnis lama di bidang yang teman-teman akan jalani. Yang kedua masalah modal. Jadi modal ini diusahakan memang jangan begitu besar, kalau bisa dimulai dari kecil dulu. Jadi teman-teman ya merintis lah. Kalau teman-teman langsung besar nanti takutnya teman-teman ternyata nggak nyaman, rugi banyak. Kalau teman-teman ternyata nggak nyaman kan ruginya sedikit. Kalaupun itu
sudah dapat dana besar ya diusahakan dimulai dari awal, jangan tiba-tiba dana besar langsung dibrokkan semua ya, biar nanti teman-teman tahulah sela-selanya. Yang ketiga, teman-teman harus perbaiki mindset seorang pembisnis dan sebuah karyawan itu harus dibedakan ya. Jadi kalau teman-teman bisa membedakan kedua prinsip dan mindset seorang pembisnis dan seorang karyawan, ini tentunya teman-teman akan bisa berjalan lebih lama dan lebih sustain ke depannya. Oke, apa ya, hal terakhir yang perlu saya ingatkan bahwasanya di dunia ini kita nggak ada yang langsung bisa jadi sukses, semuanya perlu pengorbanan, semuanya butuh waktu, semuanya butuh perjuangan. Jadi kalau teman-teman memulai bisnis atau teman-teman mulai berkarya di bidang apapun itu, entah itu di content creator seperti membuat video semacam ini, entah di dunia bisnis, atau teman-teman nggak mau berbisnis tapi ingin berkarir, nah itu teman-teman pasti semuanya harus memulai dari hal yang kecil. Jangan mengharap tiba-tiba 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 tahun, cuma 1 tahun pengen teman-teman sukses seperti orang-orang yang teman-teman impikan. Karena mereka sudah sukses di posisi mereka, itu karena mereka sudah berjalan atau sudah berjuang lebih dahulu, lebih awal daripada kita. Kalau kita pengen sukses ya tunggu waktu yang akan membuktikan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini reminder untuk diri saya sendiri. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Teman-teman mau mulai bisnis apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum.